Saya rasa begini saja, selaku nanti jamiah gitu ya, itu harus mengajak. Jadi sifatnya ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada anggota untuk membeli dari anggota. Karena itu nanti ada eksesnya. Ali zakat na kurang dicopot, ali barang dagangan nanti diberian kurang. Padahal sana mahal, seberapa mahal? 500. Dan di situ mah beda 500, lebih murah. Tapi kan cara zakat gitu. Tapi kita senang beli ke mereka. Di masa pandemi ini memang sektor ekonomi termasuk yang terdampak secara meluas dan langsung saja. Baik itu tadi digambarkan makronya, mikro ya, terutama kalau di cabang Katapang itu sangat berdampak saja. Berdampak itu dalam arti makrona atau suku gitunya kawasan industri kan di Katapang lah gitu. Mikronya juga kan karena makro itu terdampak secara global menyebabkan ke sektor mikronya pun terdampak. Nah, Sad, ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan tidak sampai maghrib karena barusan ada sedikit trouble. Ada pertanyaan gini, Sad, kan ini terutama kita tumpuannya itu jamiah Sad, ya, secara spesifik, itu secara khusus. Nah, kira-kira apakah peranan yang harus dilakukan oleh jamiah ataupun peranan yang harus dilakukan oleh masjid atau lembaga keumatan dalam menghadapi pandemi ini, terutama dari sisi sektor ekonomi. Kalau sektor sosial saya yakin sekarang sudah mulai merebak, bukan hanya dari sisi lembaga keumatan saja gitu, di sektor yang lain pun justru faktor sosial ini diperhatikan. Nah, tapi apa langkah konkret bagi masjid atau langkah konkret bagi jamiah gitu kan yang menjadi lembaga pemerhati umat sehingga memberikan pelayanan terhadap umat dalam membangun kebangkitan ekonomi itu secara struktur. Nah, apa yang bisa dilakukan ini ada yang untuk posisi jamiah, jamiah itu hanya kalau dari sisi saya sendiri begitu ya. Sisi jamiah ini hanya sebagai regulator saja. Operatornya itu anggota. Jadi saya rasa kalau kita melihat gitu ya, kenapa BUMJ itu tidak pernah bisa berjalan? Misalkan pimpinan cabang atau pimpinan daerah punya lembaga usaha, gitu ya, badan usaha milik jamiah. Karena memang rasa sadarnya, karena memang fungsinya yang berbeda gitu. Makanya kenapa harus dibikin secara menyendiri? Itu tidak dibawa langsung pimpinan daerah, tapi harus menyendiri. Kenapa seperti itu? Karena dimungkinkan ketika kan pimpinan daerah itu adalah regulator ya. Kemudian BUMJ ini adalah operatornya. Nah, ketika regulator dan operator itu bersama, itu sehingga tidak akan terjadinya harmonisasi gitu. Kalau secara portofolio perdagangan gitu ya, kalau di badan negara bahwa ketika sekarang orang regulator dan operator itu bersama berbarengan itu kartel gitu. jadi sarwana ini. Nah, jadi saya rasa begini saja, selaku nanti jamiah gitu ya, itu harus mengajak. Jadi sifatnya ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada anggota untuk membeli dari anggota. Karena itu nanti ada eksesnya. Ali zakat na kurang dicopot, ali barang dagangan nanti diberian kurang. Padahal sana mahal, seberapa mahal? 500. Dan di situ mah beda 500, lebih murah. Tapi kan cara zakat gitu. Tapi kita senang beli ke mereka.
Nah ini yang diinstruksikan gitu ya sifatnya. Kita beli kepada tetangga. Kalau orang kan punya tagarnya kan beli kepada tetangga. Ya. Ini kita beli kepada anggota gitu. Nah, ketika anggota itu memiliki peranan penting, memiliki produk, kemudian produknya dari hulu sampai hilir, itu sebuah menciptakan pasar sendiri. Jadi duitnya itu kemana-mana dirinya. Gitu ya, sehingga apa? Sehingga orang terbantu, ada zakat, ada infak, kalau barisan. Nah sekarang kondisinya tidak seperti itu. Gitu. Masih kena mau beli, kali itu lebih murah gitu. Padahal batur. Gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama, karena memang kita harus jaga. Kalau saya sih sudah secara sosialnya luar biasa ya. Secara ketahanan pangan gitu ya, apalagi di PC Katapang ini ya, gitu ya. Itu dari mulai periode 1, 2, dan 3 pembagian 2000. Itu luar biasa. Ya, secara sosialnya. Cuman ada kalanya kita harus bukan hanya memberi umpan, tapi juga kita harus kasih jejerna gitu. Kita harus kasih kailnya. Supaya apa? Supaya produktif. Kalau untuk tatanan masjid misalnya ini, jadi tatanan masjid itu yang dimaksud sektor kan, kalau tadi cabang kayak lah gitu kan, untuk jamaah itu langsung kena secara menyeluruh gitu ya. Misalkan apa sih langkah konkret untuk membangun produktivitas itu gitu kan, aya di hiji daerah mah nanti hiji tempat mah lamun teu di banjuran gitu terus sadar gitu kurang ayeuna di plus secara lisan, tapi terkadang ketika tidak ada ajakan secara real, pembuktian misalkan ajakan apa itu. Nah, hal konkret apa gitu San? Cakupanna misalkan dia sektor kampung misalkan. Kan tadi teh nya misalkan salah satunya kembali ke beli ke tetangga gitu kan. Nah, ini bagi masjid gitu San. Yang masjid terutama kan harapan umat itu pada saat seperti ini ya memang kembali lagi sanes di masjid mulainya di mana. Nah, kira-kira langkah secara spesifik kecil lah kan? Ya. Masjid itu kan ketika bicara tadi langkah konkret ya. Masjid itu memang tempat kajian, jadi bukan tempat berniaga, kan dilarang ya. Jadi bagaimana di masjid itu memulai sebuah strateginya. Sebagai contoh, misalkan anak jeung Isan sedang berkumpul. Tersadar ketika kita bicara. Hari abdi ya butuh butuh bayar kasih saha itu. Itu kan perencanaan. Artinya perencanaan ada kasaya itu distribusinya. Kasaha orang kudu meulin apa itu proses distribusinya. Kemudian itu kan langkah konkret. Kemudian juga nanti ada ajakan. Ajakan yang tadi gitu. Salah satunya. Nah, masjid itu sebagai tempat strategi saja, ada operasional apa di luar dari masjid. Iya, kan gitu. Jadi bagaimana masjid ini menjadi mercusuarnya. Jadi ketika dari mulai orang kan banyak mengeluh. Jadi ketika pebisnis itu tidak butuh sebenarnya kudu ente kudu usaha teh kudu diberikan teknisnya, tidak, karena mereka sudah tahu. Yang mereka butuhkan adalah ruhaniyahnya. Pemaparan mental, bagaimana kita sabar ketika dikasih ujian bengar, bagaimana sabar ketika kita dikasih ujian ketika terboga lah gitu ya, gitu. Nah, bagaimana memupuk itu? Karena kalau bicara masalah teknisnya, para pengusaha lebih paham gitu, nggak usah sama ustaz gitu dikasih arahan dia nanti kuduki usaha nggak usah, karena mereka sudah paham betul. Tapi mereka tuh dibutuhkan bagaimana konsep disiplin kembali gitu kan, kemudian konsep sabar yang tadi, konsep ujian gitu. Mereka yang butuhkan itu. Nah, kita garap bab itunya untuk koridor masjid. Nah, kemudian strategisnya apa? Strategisnya yang tadi, ketika Ramadan ini jangan banyak tidur, mencekolot baheula mata ini harus digedungkan gitu.
Ketika di masjid udah diumumkan tentang sare deui gitu. Udah. Beak ku batur atuh. Kan mun bahasa kolot mana teh? Pacok. Nah, lain bukan beak ku pacok. Kaburu kacok ka patok ku batur gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari gitu. Nah, karena kan kebanyakan orang itu kan menganggap bahwa gue sholat subuh tidur lagi. Kaburu berang geus teu bisa aktivitas. Tidak bisa memikirkan sesuatu yang kita harus apa. Nah, masjid itu memberikan sebuah wejangan tadi. Bagaimana mengajak, memberikan hal-hal yang baru. Jadi nanti ustadznya juga pasti ketika bicara masalah ekonomi bukan hanya secara Qurani, nanti juga dia pasti berpikir bagaimana memajukan masyarakat. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jazakumullah Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz yang sekarang lagi lumayan juga ya ajakan menjual aset lah bahasanya Ustaz ya. Jadi maksudnya ada ajakan yuk sekarang mah jual aja dulu terlebih dahulu apa yang kita punya di rumah gitu ya. Nah, kira-kira tanggapan Ustaz seperti apa Ustaz mengenai fenomena ini? Ya orang lagi nggak punya uang ya seperti itu gitu ya. Ajakan untuk menjual sesuatu ya jelas. Hari ini ketika supply-nya banyak, ketika demand-nya banyak, itu harga jelas lebih menurun gitu ya. Dengan supply-nya juga sekarang kan lagi menumpuk gitu. Artinya orang lagi butuh duit gitu ya. Tapi barang juga ada gitu kan. Itu dengan satu sisi pasti harga dari normal itu sekitar 70-60% itu. Nah, bagi orang-orang yang suka mengendapkan itu, ya, dan itu pun juga kan dilarang itu mengendapkan sesuatu dan untuk dijual nanti setelah pandemi ya, sehingga normal kembali gitu. Itu kan dijualnya normal lagi nanti. Contoh kasus lah misalkan kendaraan misalkan. Kendaraan itu sekarang tuh yang banyak lewat itu sekitar 70% adalah normal. Makanya sekarang tuh banyak sok tadi kan beli ya. Saya dia sini. Itu kan keuntungan bagi siapa ya? Bagi yang punya duit. Dia pendam dulu untuk dikeluarkan setelah ekonomi normal gitu kan. Keuntungan berlipat-lipat. Nah, saya kira untuk asetnya mungkin kalau yang asetnya sifatnya konsumtif gitu ya itu nggak jadi masalah. Tapi yang produktif itu yang menjadi persoalan. Contoh konkret seperti ini. Motor itu adalah kaki kita. Kaki kita itu kita jual meskipun secara akuntansi ya motor itu adalah penyusutan, tapi itu kan berguna untuk kaki kita. Apa barang dipakai itu pasti ada penyusutan ya. Nah, persoalannya kalau itu dijual, dia mau ngapain gitu? Mau ngapain? Nanti yang ada apa? Produktivitas terhenti. Itu saja. Contoh konkret. Ya. Nah, kalau misalnya yang sifatnya konsumtif gak jadi masalah. Mau dijual mau apa ya itu mah relatif silahkan saja. Tapi yang sifatnya itu, gitu ya, sifatnya tadi menggerakkan roda produktivitas itu lebih baik jangan dulu. Simpan dulu saja. Itu pergunakan untuk kepentingan sendiri dulu. Ini ada satu lagi Ustaz, ya terakhir. Nah, kira-kira Ustaz, setelah pandemi ini gitu ya berlalu gitu kan, kebangkitannya itu tadi terukurnya jaraknya berapa waktu gitu? Karena kan yang dilihat sekarang pun kan contoh kalau di Katapang itu tadi kembali lagi di kondisi kawasan industri saja yang sekarang itu banyak hampir beberapa persen tadi secara data mungkin ada yang termasuk itu orang Katapang gitu ya yang di PHK gitu kan, bahkan kan ada yang yang THR ditahan dulu setengah gitu kan, ada orang gitu dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita melihat dari sisi ini gitu kan, kalau kondisi jelas sekarang kan masih meningkat gitu ya,
Nah, untuk sektor ekonomi juga itu perkiraan kebangkitannya dari sisi kapan gitu Sad ya. Apakah tadi pasca pandemi betul-betul setelah menurun gitu, atau kita pun dari mulai sekarang bisa membangun sedikit demi sedikit Sad. Untuk prediksi kan kita belum tahu mau sampai kapan. Karena memang secara aturan kita PSBB ya. Salah satu indikatornya itu kan ada yang tidak boleh untuk aktivitas, ada yang boleh untuk aktivitas gitu kan. Tapi sampai saat ini kan kalau kita lihat secara mata telanjang gitu kan, bahwa ya begini adanya PSBB dengan tidak ya sama-sama. Bedanya ayana teu damai nanti gitu. Nah, bedanya itu tadi ada yang sakit dan tidak sakit. Karena kan ini sifatnya OTG gitu ya, orang tanpa gejala pun juga bisa carrying gitu. Kita bisa membawa penyakit. Nah, ini kita kan nggak tahu nih. Malah para ahli pun juga bahwa bingung gitu ya. Itu mau sampai Juli gitu kan, kemudian Agustus katanya sampai akhir tahun ini gitu kan. Cuman yang jelas karena faktor ini tidak ada ketegasan dari pemerintah, gitu. Kemudian juga kebandelan dari masyarakat. Apa yang menjadi tadi yang sering diungkapkan oleh jubirnya Presiden bahwa kita gotong royong gitu kan untuk mengurangi COVID ini dengan stay at home gitu kan. Tapi kebutuhan dasar mereka juga tidak terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga ya keluar seperti biasa, subuh masih banyak di pasar gitu. Yang dilarang apa ya? Masjid. Masjid itu secara ekonomis tidak ada gitu. Jadi lebih gampang untuk diberhentikan gitu kan. Padahal kan di masjid cuma 5 menit. Di pasar 2 jam gitu kan. Nah itu. Jadi kita tidak tahu sampai kapan. Cuman bagaimana yang harus kita lakukan gitu. Kita rencanakan hari ini untuk masa yang akan datang. Bagaimana menciptakan produktivitas, produk-produk baru untuk sesuatu yang akan datang. Nah, mau itu nanti bentuknya produk baru ataupun juga produk lama yang dijual kembali. Nah, saya kira kita sampai tahap ini kita harus coba merancang lebih jelas, karena mudah-mudahan sumber daya yang kita punya, makanya tadi harus ada program jamiah yang harus masuk itu sebagai upaya apa? Program jamiah yang sifatnya anjuran, membuat skema kira-kira kebutuhan kita itu apa saja. Kebutuhan pokok contoh misalkan kebutuhan pokok itu harus kita tahu gitu kan, dari hulu sampai hilirnya. Biar apa? Biar kita ketika tidak ada, di data tidak ada, kita ciptakan itu. Gitu. Sehingga apa? Orang yang tidak punya kesempatan untuk bekerja itu bisa bekerja kembali. Cuman biasa ya di orang mah lu mulai hese. Memulai THC loba kasieun. Nah kita coba mulai. Setelah mulai istiqomah. Kan itu yang diajarkan, betul nggak? Ketaatan di dalam beragama, kita taat kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun, kan gitu. Nah, ketika diaplikasikan terhadap ekonomi, ketika kita istiqomah di dalam usaha, hadang rintangan kita lalui, itu insya Allah. Malayan namina sieun, malayan namina sedih. Mudah-mudahan tiasa nyelamatkeun orang dunia dan akhirat. Jazakumullah Sad atas waktunya ya, jauh-jauh dari Dayakolot Sad ya. Sanajan namina teh tetanggaan tapi dah lumayan ya, jangan macet soalnya jadi saya teh. Ya. Mungkin terakhir Sad ada closing statement yang ingin disampaikan kepada sahabat Azikro dan juga sahabat-sahabat yang melihat tayangan streaming ini sebelum nanti saya tutup ya, untuk closing secara menyeluruh. Kebangkitan ekonomi itu akan ada ketika dimulai dari diri kita sendiri.
adanya sebuah kesadaran bahwa penunjang dalam dakwah ini itu harus salah satu diantaranya adalah ekonomi. Kita harus inovatif, kita harus kreatif, sehingga menciptakan produktivitas, sehingga apa? Sehingga terwujudnya pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ada, maka kemakmuran dan berkeadilan itu akan kita capai. Itu saja yang bisa disampaikan. Hasan statementnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.